Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Advent yang keempat ini, Minggu Advent yang terakhir, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-79. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada banyak yang menjadi alasan, yang menjadi penyebab atau pendorong kenapa orang harus bernyanyi. Kenapa orang harus bernyanyi? Ada orang harus bernyanyi karena perasaan yang kurang enak, lalu bernyanyi. Ada orang bernyanyi karena perasaannya yang luar biasa enak, berbeda dengan yang hari-hari sebelumnya, lalu ia bernyanyi. Ida benar kata Batak, songon na tabu milmu, narapo tadoho, gitu kan. Mulut tabu edena, berarti na baru dapat tadoy, ada rezeki ya.
lagumu kok enak banget sih. Alay mulai teradung go ayahana masa. Sehat dunia tuai-tuai. Gitu. Jadi nyanyian kita itu menggambarkan bagaimana perasaan kita, isi hati kita. Biasanya nyanyian adalah merupakan suatu ekspresi jiwa karena sesuatu pengalaman hidup, baik itu pengalaman hidup yang manis, enak, beruntung atau sukacita, ataupun sebaliknya mungkin pengalaman hidup yang pahit, merugi, tidak dapat apa-apa atau bersedih. Dan juga sebagai ekspresi jiwa seseorang untuk menggambarkan harapannya ke depan. Jadi itu detail. Adong detail na menggambarkan harapan tujulu. Ya. Ada menggambarkan pengalaman sebelumnya. Menggambarkan perasaan kita, pengalaman hidup kita. Itulah nyanyian atau lagu. Demikian saudara-saudara, nats firman Tuhan hari ini adalah merupakan suatu ekspresi jiwa dan pengalaman rohani Zakaria, seorang imam yang bertugas di bait suci. Dia mengekspresikan perasaannya, pengalaman rohaninya karena jawaban Tuhan atas doa-doanya bersama istrinya Elisabeth. Dan melalui nyanyian ini dia juga menggambarkan harapannya ke depan bagaimana nasib dan hidup bangsa Israel atau umat Allah. Nats firman Tuhan ini disebut juga nyanyian pujian Zakaria. Jadi kalau kita baca di judulnya itu, nats ini ada di bawah nyanyian pujian Zakaria. Saudara-saudara, ada beberapa yang menjadi catatan penting yang perlu kita pahami dari nyanyian pujian Zakaria ini. Jadi Zakaria tidak hanya bernyanyi, tidak. Dia bukan karena latah lalu bernyanyi. Tapi ada yang menjadi alasan. Kenapa Zakaria harus bernyanyi sungguh-sungguh dari lubuk hatinya yang terdalam? Ada yang menjadi catatan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama disebutkan di sini, nyanyian Zakaria ini adalah untuk melukiskan, memberitahukan bahwa perbuatan Tuhan selalu melampaui segala sesuatu dan perbuatan Tuhan selalu mampu menjawab segala persoalan hidup. Itu mau digambarkan oleh Zakaria. Perbuatan Tuhan itu luar biasa. Selalu melampaui segala sesuatu dan mampu menjawab setiap persoalan hidup siapapun, persoalan hidup manusia di sepanjang zaman dan di segala zaman. Elisabeth, istri dari Zakaria, disebutkan adalah seorang perempuan yang mandul. Dia mandul. Dan dia sudah lanjut usia. Dari sisi umur sudah opung-opung. Sudah opung-opung kan? Ya. Tapi oleh perbuatan Tuhan, dengan doa-doa Zakaria bersama Elisabeth istrinya, yang selalu datang ke bait suci berdoa bersama, bergumul di hadapan Tuhan. Lalu keadaannya yang mandul, usianya yang telah lanjut, dia dimampukan oleh Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya dibagi hamu pungopung manubuhon, naukiaka.
ngasorang bahupun yo pusiadu 25 alai seorang geleng ngamu sendakan tangadongi kan tidak ada. Tapi oleh karena perbuatan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, sekalipun Elizabeth ala mandul dan dia sudah lanjut usia, dia dimampukan Tuhan untuk melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, adakah persoalan berat hidup kita yang tidak bisa tertolong manusia? Adakah persoalan hidupmu yang tidak bisa ditolong oleh siapapun? Tentu banyak. Pasti banyak. Ada banyak persoalan hidup kita, masalah hidup kita yang tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tetapi kisah Zakaria Elizabeth ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun persoalan hidup yang paling berat sekalipun yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tuhan mampu merubah. Tuhan mampu memperbaharui. Dan Tuhan mampu memperbaiki pengalaman hidup kita, keadaan hidup kita, sejarah hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bagi manusia terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Manusia terlalu banyak ketidakmampuannya. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala apapun. Yang pertama, perbuatan Tuhan melampaui segala sesuatu dan mampu menjawab segala persoalan hidup. Itu yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Catatan yang kedua, saudara-saudara, bahwa Tuhan sepanjang sejarah adalah Tuhan yang setia, tidak pernah melupakan siapapun dan tidak pernah akan ingkar janji. Dan itu yang diceritakan oleh Zakaria di ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-70. Tuhan tetap setia sepanjang sejarah, tidak pernah melupakan siapapun, kalaupun kita sering lupa dengan Tuhan, dan tidak pernah ingkar dengan siapapun, kalaupun kita sering ingkar janji kita. Tuhan yang setia sepanjang zaman, berbeda dengan para bangsawan di dunia ini. Berbeda dengan para penguasa yang ada di dunia ini, yang banyak janji tapi banyak ingkarnya. Begitu manusia. Itu makanya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 89. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bangsawan bisa berbohong, tapi Tuhan tak pernah berbohong. Bangsawan banyak janjinya, tapi banyak dilupakan dan dikari. Tapi Tuhan kalaupun banyak janjinya, semua dipenuhi dan tidak ada satupun yang diingkari. Itu yang kedua. Tuhan sepanjang sejarah akan tetap setia kepada siapapun. Catatan yang ketiga yang mau kita pahami dari nyanyian pujian Zakaria ini, bahwa hidup kita, sukacita kita, keselamatan kita adalah belas kasihan Allah. Adalah belas kasihan Allah. Hidup kita ini, apapun sukacita kita, dari manapun kita selamat, itu adalah
belas kasihan Tuhan. Di ayat 78-79 saya bacakan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Apakah mungkin saudara-saudara, apakah masuk akal Elizabeth yang mandul, yang sudah lanjut usia, bisa melahirkan seorang anak? Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tapi saudara-saudara, dalam kisah Alkitab, bukan hanya Elizabeth yang tua lanjut usia mandul bisa melahirkan anak. Sarah, istri Abraham, dikatakan dia adalah seorang perempuan mandul. Dan sudah sangat tua, di usia 90 tahun, dia melahirkan seorang anak, yaitu Ishak. Bukan hanya Sarah, tapi Hana, dia usia yang sudah lanjut, dia melahirkan seorang putra, yaitu Samuel. Jadi ada banyak cerita Alkitab bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah selalu mampu menjawab segala persoalan hidup kita. Kalau ada persoalan hidupmu, jangan beritahu kepada manusia dan jangan minta tolong kepada manusia, karena firman Tuhan tadi mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Persoalan hidupmu ketika itu diketahui orang bisa menjadi isi konten. Bisa kan? Dan dia beruntung, tapi kamu dirugikan. Begitu. Sekarang bisa banyak demikian. Ada orang kena bencana, ada orang berduka, lalu dipoto dikontenkan. Dia dapat uang, yang berduka miris hatinya, terluka hatinya sepanjang zaman. Begitu. Kita memberitahu persoalan hidup kita kepada manusia tidak akan terjawab. Perasaan kita tidak akan terobati. Tetapi ketika itu kita beritahukan kepada Tuhan, sangat dipastikan Dia akan memberi jawaban yang pasti, sehingga hati kita terobati dan kita akan tertolong. Elizabeth yang mandul dan lanjut usia tidak ada kemungkinan melahirkan seorang anak. Tapi adalah, bukan hanya tidak mungkin, dipastikan ketika Tuhan bertindak, Dia akan melahirkan, hidupnya berubah. Lalu Zakaria bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan telah merubah, memperbaharui dan memperbaiki hidup mereka. Tepat yang dikatakan oleh Alkitab dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia terlalu banyak yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Catatan yang keempat yang perlu kita pahami dari nyanyian pujian Zakaria ini adalah pertolongan Tuhan atas hidup kita semestinya menjadi suatu kesaksian hidup untuk mengajak banyak orang percaya kepada Tuhan. Moladong pengalaman rohani amang inang. Yang nagabiho asa terberi terisi, bersaksi-saksi kan? Tapi siapa nalau terberita hulat debatado? Demikian Zakaria.
Ketika Tuhan bertindak, doanya dijawab, mujizat dilakukan oleh Tuhan yang tidak masuk akal dilakukan oleh Tuhan. Lalu Zakaria bernyanyi memuji Tuhan, berkesaksian, sehingga sepanjang sejarah orang mengetahui, mendapatkan yang baik dari nyanyian pujian Zakaria. Saudara-saudara, seperti Zakaria yang berkesaksian hidup, demikian sebenarnya kita punya tugas dan tanggung jawab menjadi saksi-saksi yang hidup. Ada yang baik dilakukan Tuhan kepadamu, jadilah saksi yang baik. Ada mujizat yang Tuhan lakukan untuk hidupmu, jadilah saksi yang baik. Sehingga setiap hari bertambah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa.